Silakan duduk Bapak Ibu, saudara sekalian. Tema kita pada sesi ini adalah masih seminar nama Tuhan, sesi 10. Asal mula sebutan Yehova. Ya, ini asal mulanya nih. Saya mau refresh sejenak apa yang sudah kita pelajari tadi. Bapak Ibu saudara sekalian, huruf Adonai, ya, huruf Adonai itu dipakai untuk sebagai perifrasa dari YHWH. Sebagai sebutan substitusi dari YHWH. Tujuannya adalah untuk menghindari penyebutan yang salah. Itu yang pertama, karena akan melanggar Imamat 24 ayat 16 dan Keluaran 20 ayat 7. Orang Israel sangat takut kalau ia menyebut nama dengan salah. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi makanya dipakailah perifrasa Adonai ini. Adonai, Adonai. Ya. Nah, Adonai ini nikutnya adalah seperti itu. Saudara. Jadi kalau nikutnya ini dipindahkan ke YHWH, Yud He, Waw He, ya, yang paling depannya ini dipindahkan ke sini, itu nggak bisa pindah apa adanya gini. Nggak bisa. Karena itu menyalahi tata bahasa atau grammar Ibrani. Ya, itu menyalahi saudara. Nah makanya semua ada aturannya. Ketika kelompok Masoret membuat aturan ini, ia sudah mempertimbangkan segala sesuatunya. Ya, ini disebut hateh patah. Ini disebut hateh patah. Ini agak teknis ya. Hateh patah. Hateh patah ini membuat bunyi A. Adonai. Ya. Nah ketika dipindahkan tidak bisa, kenapa? Karena hateh patah ini hanya bisa dipakai pada huruf teka. Hanya pada huruf namanya teka. Teka itu apa ya? Gacral. Gacral. Gacral itu huruf di tenggorokan. Head, nah gitu-gitu. Ya. Nah, jadi huruf A model begini tidak mungkin diterapkan kepada huruf Yod. Hanya bisa diterapkan pada huruf Alef, He, Ket, dan Ayin. Selain itu nggak bisa. Itu aturan tata bahasanya. Makanya setelah sampai di sana bukan yang ini, tapi diganti ininya aja. Jadi ininya patahnya itu hilang, ya. Gitu. Ceritanya begitu. Ini teknis banget nih. Tapi nggak apa-apa karena harus dibuktikan secara teknis, bukan pokoknya. Gitu ya. Nah, asal usul sebutan Yehova. Dari mana asalnya? Nah, tadi sudah kita perhatikan sebelumnya, sesi sebelumnya, bahwa ini yang Elohim, yang ini. Nah, yang ini. Jadi nikutnya Adonai, vokalnya Adonai dipakaikan pada huruf YHWH. Jadinya seperti ini. Gitu. Kalau ditulis ulang di mana ya? Di sini deh. Jadinya gini, Yod, He, Waw, He. Yodnya dapat Shewa,
ininya dapat begini, ininya tetap dapat kames. Ya, ini kalau dibaca harafiah, orang nggak ngerti ketip kere dan bukan orang Yahudi, orang Barat sana nggak ngerti apa-apa baru belajar Ibrani. Ini ya, ini A, ini O, ini A. Bacanya apa jadinya? Y dapat ini E. Y dapat E jadi Y. H dapat O jadi Ho. Wow dapat A. Wah sama H. Yehowa. Kalau dibaca apa adanya. Padahal ini tidak untuk dibaca begitu. Ceritanya ini. Jadi makanya teolog barat pakainya Yehova. Sampai hari ini nggak mau tahu. Sekarang berubah sih yang lain. Mulai pakai Yahweh. Jadi dari Yehova yang salah, pakai Yahweh. Nanti kita lihat sesi berikutnya Yahweh itu salah atau enggak. Dasarnya apa? Semua ada dasarnya, jangan pokoknya ngotot-ngototan gitu. Kalau ngotot-ngototan ya enggak usah belajar kok. Ngotot aja sendiri, tulis aja Alkitab sendiri. Ya kan? Nah jadi ceritanya begitu. Jadi sebenarnya pelafalan Yud He Waw He atau Yud He Vav He itu tidak diketahui secara eksak. Sebagian merasa Yehova benar, sebagian lagi merasa Yahweh benar, sebagian lagi gak yakin. Tidak ada kesepakatan seluruh dunia. Artinya apa? Artinya sebutan Yehova pasti salah. Karena tadi itu ceritanya. Sebutan Yahweh artinya hipotesa. Hanya kayaknya ini nih gitu. Ya, hipotesa. Termasuk lafal Yahweh itu. Sedangkan yang sudah pasti sebutannya adalah yang dilakukan oleh tradisi Yahudi, baik ortodoks maupun mesianik, tradisi para rasul, dan termasuk Tuhan Yesus sendiri menyebutnya dengan perifrasa. Yaitu Adonai, Hashem, Abba, Hakadosh, dan seterusnya. Yang maha tinggi, yang terpuji, Elohim, pakai perifrasa. Jadi sekarang ngerti maksudnya perifrasa ya. Kalau saya sebut Pak David, lupa namanya. Bapak, kan sopan kan? Gitu. Jangan Pak Ginting, oh salah. Pak David dipanggil Pak Ginting. Nah gitu ya, maksudnya itu. Jadi ketika seseorang memaksa lafalnya itu Yahweh, justru itu tidak sesuai dengan bukti primer teks Masoret. Orang-orang ini berstandar ganda. Teks Masoret, manuskripnya, dipakai sebagai bahan untuk menerjemahkan semua Alkitab. Tapi nggak mau pakai aturannya. Kan mestinya dia baca teks Masoret, manuskripnya, sesuai dengan yang tertulis loh, siapa yang nulis. Catatan-catatan pinggirnya dilihat, maksudnya apa. Enggak, diterjemahkan apa adanya. Jadi enggak konsisten juga. Mestinya kita konsisten. Mereka cuma mau ngambil teksnya, setelah itu enggak mengikuti apa yang dimaksud oleh teks itu. Ya. Lafal Yehova itu biasanya dihubungkan dengan seorang teolog Itali. Teolog Itali yang mulai pertama. Petrus Galatinus. Dari Ordo Fransiskan, asistennya Paus Leo ke-10. Tahunnya 1518. Teolog Italia ini membuat suatu tulisan karyanya De Arcanis Catholicae Veritatis. Dialah yang mensahkan bahwa Yahweh itu bunyinya Yehova. Mestinya seorang teolog harus hati-hati ya. Jangan pikir dengan pikirannya sendiri lalu mengesahkan seluruh dunia ikut hari itu. Mestinya tanya-tanya orang Yahudi, ini sebenarnya bagaimana? Salahnya itu apa? Ketahuan salahnya, bukan nggak ketahuan. Dia baca harafiah aja. Saudara bayangkan, kalau ini dibaca Yehowa, kasus yang ini dibaca apa sama dia? Mestinya kan dibaca Elohim karena minjem dari sana. Dibaca Y dapat E, Y dapat O, Ho,
Wow dapat wi. Jadi Yehowi. Ada nggak seluruh dunia yang bacanya Yehowi? Ada nggak? Nggak ada. Nah itulah ketidakkonsistenan orang-orang itu. Ketika nemuin huruf itu bacanya Elohim. Ketika nemuin yang ini bacanya Yehova. Nggak tahu salahnya di mana itu orang-orang itu. Kok bisa berpikir nggak konsisten begitu. Kan mestinya kalau ini Yehova ya ini Yehoim, Yehowi. Tapi enggak tuh, yang ini benar dia bacanya. Yang ini salah. Enggak ada yang bisa jelaskan error seperti itu. Penyebutan Yehova itu kesalahan linguistik. Dia pikir itu dibaca apa adanya, padahal bukan. Harusnya itu dibaca Adonai. Ya ini teolog Itali, Petrus Galatinus. Ya, ia belajar bahasa Ibrani tanpa mengerti akan tradisi kere perpetuum atau dari teks Masoret, yaitu ketif kere tadi itu. Dia belajar Ibrani pasti, tapi tidak mengerti asal usulnya. Dan tidak mau belajar tradisinya. Akibatnya salahnya seperti ini. Sehingga seharusnya dibaca Adonai, dibaca Yehowa. Gitu saudara, asal usulnya ini. Ya, nah lafal Yehova ini adalah akibat pembacaan harafiah dari teks Masoret. Makanya hati-hati kalau baca sesuatu. Ketidakmengertian akan tradisi Masoret dalam hal pemberian nikut ini sudah terbukti berakibat kesalahan pada melafalkan Yahweh itu. Mestinya dilafalkan Adonai, dilafalkan Yehova. Yang terjadi sebenarnya adalah tradisi yang dilakukan dari generasi ke generasi sampai zaman Masoret. Nah kelompok Masoret hanya membuat sistem pencatatan berupa nikut tadi, titik, garis. Supaya generasi berikutnya tidak salah membacanya. Ya, tentu saja ada gramatikanya, ada aturannya. Tidak semua orang bisa. Makanya Adonai tadi, hateh patah tadi tidak bisa diambil begitu saja. Karena Yod tidak bisa dapat itu. Makanya tinggal jadi sewanya saja, jadi Padahal Adonai kan A depannya. Tapi yang baca itu mengerti, oh ini asalnya dulu dari Adonai. Makanya bacalah Adonai. Gitu ceritanya ya. Itu yang dirancang oleh kelompok Masoret. Kalau orang nggak mau mengikuti kelompok Masoret, jangan pakai teks Masoret. Kenapa orang pakai teks Masoret tapi nggak mau mengikuti aturannya? Aneh lagi, banyak orang aneh di dunia ini emang. Ya. Khusus untuk nama YHWH ini, tim Masoret membubuhkan nikutnya Adonai. Itu tadi sudah kita bahas ya. Bukan sebagai tanda vokal, tapi sebagai tanda baca. Nanti bacanya Adonai. Ya, disitulah terjadi salah baca Yehovah. Atau dalam dialek modern, wow jadi vav kan, w jadi v. Yehovah. Makanya diterjemahkan dalam bahasa Inggris, Jehovah. Gitu ceritanya. Hari ini yang sering dipakai bukan Jehovah lagi sih. Kalau berapa tahun yang lalu kita masih ingat kan, kita di gereja, Yehovah Rafa, Yehovah Jireh, gitu kan. Salah kenceng. Itu ya nggak apa-apa lah kita belajar, nggak usah malu, nggak usah sakit hati saudara. Salah ya salah, ke depan jangan salah lagi. Kan saya dulu juga salah, dulu saya masih muda, Jehovah Jireh, kenceng banget tuh. Untung nggak ada yang videoin. Kalau ada yang videoin sekarang disetel lu, dulu Jehovah Jireh lu. Nggak apa-apa, kita menertawakan diri sendiri, iya dulu aku nggak tahu, gitu aja. Jangan gini, sekarang dikasih tahu enggak, aku maunya itu. Nah, itu dia mengeraskan hati, ya. Nah, makanya dalam kasus tertentu, yaitu yang ini, tidak disebut Adonai, Adonai Elohim. Herannya, semua kelompok bacanya benar yang kasus ini, Adonai Elohim. Pengagum nama Yahweh juga membaca teks ini, Adonai Elohim. Juga sama. Kok heran, kok bisa benar ya yang ini? Yang itu salah. Ya, nah gitu. Semua pihak benar kalau yang kasus ini, Adonai Elohim. Tapi kalau yang memang YHWH hanya
berdiri sendiri, banyak yang salah. Ada yang sebut Yehova, ada yang sebut Yahweh, gitu ya. Jadi lafal Yehova atau Yehovah ini adalah kesalahan sebutan akibat ketidakmengertian tradisi Masoret, yaitu tradisi ketif kere. Lebih spesifik disebut kere perpetuum. Sehingga terjadi pembacaan secara literal terhadap nikut yang seharusnya bukan dibaca sebagai vokal, tetapi sebagai instruksi cara membaca, kode cara membaca. Ya. Nah, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus jelas sekali. Kalau ini sudah tidak bisa didebat lagi. Tuhan Yesus tidak pernah tercatat sekalipun melafalkan YHWH. Gak pernah. Cari di Alkitab. Gak ada. Gak pernah melafalkan YHWH. Yang Yesus ajarkan adalah memanggil Adonai Elohim dengan perifrasanya. Yaitu Bapa kami yang di surga. Kita diajarin untuk memanggil Bapa kami yang di surga loh. Kalau memang YHWH penting kan Tuhan Yesus ngajarnya YHWH terus. Enggak pernah. Bahkan di zamannya Tuhan Yesus, kitab Septuaginta sudah beredar. Yaitu perjanjian lama yang diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Sudah beredar. Tentu sampai ke tangan Tuhan Yesus. Apakah Tuhan pernah marah? Tidak. Di kitab Septuaginta, YHWH diganti sudah menjadi kurios. Enggak masalah. Ya, ini fakta, kita ngomong fakta aja. Jangan nanya kepada tour leader yang bukan rabi, bukan ortodoks atau rabinik. Ya. Dan juga bukan para rasul. Tradisi para rasul juga nerusin doang kok dari yang ada. Gak mungkin para rasul murid-murid Tuhan Yesus bikin tradisi sendiri. Itu cuma meneruskan dari yang dulu, menyebutnya hati-hati. Makanya Tuhan Yesus mengajar pakai perifrasa. Makanya di dalam Markus tadi, dengarlah hai Israel, Tuhan kita, Tuhan Allah itu Esa pakai perifrasa. Gak pakai Yahweh. Dalam teks Ibrani, teks perjanjian baru dipakai kata kurios, karena sudah pakai tulisannya bahasa Yunani. Perjanjian baru seluruh manuskripnya dalam bahasa Yunani. Jangan ngarang-ngarang, itu bahasanya Ibrani sebenarnya Pak. Mana buktinya? Dulu ada, sekarang udah dihapus sama orang-orang itu yang suka Yunani. Yang begitu caranya ya semua orang juga bisa. Kalau gitu saya juga bisa ngomong dulu bahasa Jawa. Enggak boleh begitu. Kau takut Tuhan enggak sih? Ingat ya firman Tuhan bilang, lebih baik batu kilangan diikat di lehermu dan kau dibuang ke laut aja. Daripada kau menyesatkan banyak orang. Hidup sekali kau enggak mau benar. Ya. Jadi sudah seharusnya dalam membaca perjanjian lama, seluruh orang percaya tidak hanya menggunakan teks Masoret ini. Bukan cuma teksnya, aturannya juga harus dipakai. Jangan ngarang sendiri. Ternyata teks Masoret ada tanda-tanda baca tertentu yang bukan merupakan tanda vokal. Ya, tapi merupakan suatu instruksi cara baca. Makanya ada yang namanya ketif, yang tertulis, ada namanya kere, yaitu yang dibaca. Hal ini juga dipraktekkan oleh kaum Eseni dan kaum Samaria. Bukan cuma di Yerusalem, di Samaria kaum Eseni yang mengasingkan diri ke daerah Qumran yang membawa gulungan laut mati itu. Sama mereka, gak mau nyebut karena gak tahu. Ya, pakai Adonai, Hashem, kan gitu. Semua bukti-bukti sejarah itu begitu. Ya, jadi meskipun dalam beberapa hal mereka tidak sepakat dengan tradisi Yahudi, kan berlawanan Samaria dengan Yahudi. Tapi dalam hal penyebutan YHWH, mereka sepakat. Dan faktanya hari ini, orang-orang Yahudi, baik yang kalangan ortodoks maupun mesianik, juga tidak pernah melafalkan YHWH. Selalu diganti dengan perifrasanya. Terjemahan Alkitab LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, dalam hal ini juga sudah benar, yaitu mengikuti tradisi Masoret. Jadi kalau ketemu YHWH, diterjemahkan menjadi Tuhan huruf besar semua.
Sama dengan tradisinya Septuaginta. Kurios. Ya, gitu. Jangan mengatakan nama kok diganti-ganti. Bukan diganti, itu perifrasa. Nah, makanya setelah nikutnya dipindahkan, namanya transliterasi. Transliterasi itu apa yang tertulis maksudnya? Transliterasinya memang Yehova. Transliterasi ya tulisannya. Tapi untuk dibaca sebagai Adonai. Itu sesuai dengan tradisi atau fakta Septuaginta. Gitu saudara. Kalau dalam bahasa Inggris dipakai kata, Adonai dipakai kata apa bahasa Inggrisnya? Lord. Lordnya huruf besar semua. Kalau bahasa Jawa, Gusti. Gustinya huruf besar semua. Kan gitu kan? Itu mengikuti tradisi Septuaginta. Yaitu di zamannya Tuhan Yesus, Tuhan pun tidak menyalahkannya. Daripada menyebut sembarangan, daripada menyebut ini itu tapi salah, kok enggak takut Tuhan memangnya? Ya kan? Jadi alangkah bijaknya jika hari ini orang percaya tetap setia pada apa yang dilakukan oleh para rabi, para rasul, dan Tuhan Yesus sendiri. Yaitu tidak melafalkan Yahweh. Apapun lafalnya, karena tidak diketahui. Dan inilah yang dilestarikan oleh ahli Masoret. Jadi jangan buat tradisi sendiri, bikin-bikin sendiri. Apalagi kalau tidak ada dasarnya sama sekali. Ya, nggak ada dasar bikin-bikin. Manusia memang aneh memang. Begitu saudara, itulah asal-usul penyebutan Yehova. Karena ketidakmengertian historisitasnya, sejarahnya. Karena tidak mengerti tradisi Yahudi. Karena tidak mengerti bagaimana kelompok Masoret membubuhkan vokal itu. Padahal membubuhkan vokal kan gak gampang. Saudara bayangkan dia mesti ngarang kalau E pakai tanda apa ya. Kalau A apa ya. Kalau bunyi itu nanti salah bunyinya. Nah itu dipikirkan oleh kelompok Masoret sehingga terjadi begini. Nah kelompok yang suka memuja nama Yehova salah ngerti. Tidak mengerti dia. Hari ini pun masih terus menyebut Yehova. Padahal sudah tahu salah. Nanti alasannya orang Yahudi itu takhayul tuh. Nyebut kok nggak boleh gitu. Padahal bukan takhayul. Alasan utama daripada itu adalah tidak mau melanggar firman Tuhan. Jangan menyebut namaku sembarangan. Kalau orang tidak punya logika, logikanya kebalik. Karena kita tidak tahu Pak bagaimana melafalkannya. Jadi boleh dong ku sebut sembarangan, Yahweh, Yehova, atau apa. Gak punya logika. Kalau kita tidak tahu kita tidak berani sembarangan dong. Sama dengan kita gak ngerti nulis buku, boleh gak? Adonai misalnya. Asalnya dari ado dan nai. Itu kan pikiranmu dalam bahasa Indonesia. Belajarlah, nggak belajar nulis buku. Nggak belajar khotbah. Kok nggak tahu itu jangan ngomong, diem. Daripada batu kilangan diikat di lehermu. Dan kok dibuang ke laut. Ya, saya kalau ngomong belak-belakan gini bukan bermaksud menyerang, bukan. Supaya jangan ada di antara kita yang tersesat. Kalau ada yang nggak mau nurut ya terserah situ. Risiko ditanggung penumpang. Kan gitu. Amin semua. Jadi penyebutan Yehova adalah satu, ketidakmengertian asal usulnya. Nikut itu bagaimana. Tidak mengerti tradisi ketif kere. Tidak mengerti bagaimana kelompok Masoret membubuhkan vokal itu. Itu. Yang kedua, mereka membacanya secara literal apa adanya. Jadilah Yehova. Yang ketiga, mereka nggak mau belajar. Mestinya kalau sudah dengar gini diselidiki, benar gak sih? Kan gitu. Itu aja. Nanti sama. Berikutnya, sesi berikutnya penyebutan Yahweh asalnya dari mana.
Orang sudah tahu salah masih diterus-terusin itu nggak ada ampun loh itu. Alkitab berkata gini, kalau kamu tidak melihat, kamu tidak bersalah. Kalau tidak mengerti maksudnya. Tapi karena kamu melihat, dosamu kekal, kata Alkitab. Kau sengaja ya, nggak mau benar ya. Menghina didikan Tuhan. Itu ya, itu ngeri loh. Saya itu ngeri kalau membayangkan suasana sehari-hari. Banyak orang mengeraskan hatinya, tidak mau belajar, tidak mau melepaskan segala ikatan-ikatan yang ada dalam dirinya, tidak mau mempersembahkan dirinya untuk Tuhan, malah curang sama Tuhan. Aduh, banyak orang kalau hidup untuk dirinya sendiri itu curang loh sebenarnya. Sebab kita sudah ditebus, bukan dengan barang fana, dengan darahnya yang mahal. Makanya kita dulos, hamba. Seorang hamba yang baik melakukan kehendak tuannya. Hamba yang jahat tidak melakukan kehendak tuannya. Itu clear loh padahal. Jelas banget. Ya. Makanya kalau saudara lihat lagu-lagu karangan saya minor terus kan. Suasananya lagi sedih terus. Makanya cenderung minor. Gitu ya. Itu nadanya di apa itu? Nadanya selalu lupa loh yang satu lagu ini. Tuhanlah perlindunganku. Tuhanlah gunung batuku. Tuhan kekasih jiwaku. Sangat ku cinta, sangat ku damba, jiwaku haus akanmu. Dunia nampak tak berarti, Engkau kekasih jiwaku. Sangat ku cinta, sangat ku damba, hidupku tertuju padamu, oh Tuhan, karena ada keselamatan. Bapak Ibu Saudara sekalian, mestinya setiap kita merasakan beban itu. Beban yang ditaruh untuk kita pikul bersama. Sebab firman Tuhan berkata begini, barang siapa tidak memikul salibnya sendiri setiap hari dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Orang yang tidak mau pikul salib, tidak mau pikul beban, padahal ia bisa, dia tidak layak bagi Tuhan. Apalagi kalau ke gereja cuma mau tampil, dia nggak layak bagi Tuhan. Sebab hidup ini kita persembahkan untuk Tuhan. Apa yang bisa kita lakukan, lakukan untuk Tuhan. Ya, itulah arti memuliakan nama Tuhan. Menyebut nama Tuhan sembarangan termasuk kalau kita hidup sembarangan, padahal kita Kristen, mengaku pengikut Kristus. Itu namanya membawa nama Tuhan sembarangan. Menjelek-jelekan nama Tuhan artinya. Kita hidup korupsi, ketangkep, lalu kelihatan, oh itu pendeta itu tuh. Waduh, itu nama Tuhan dibawa loh. Makanya hidup kita jangan sembarangan. Hidup kita gak boleh jadi sandungan, harus jadi berkat. Matikan manusia lama kita. Kalau enggak bisa berubah. Ya,
contoh sederhana ini. Penyebutan nama Tuhan, buktinya jelas, teknis banget. Banyak orang gak percaya, padahal gak punya apa-apa dia, gak punya dasar. Mengeraskan hati. Manusia itu banyak yang mengeraskan hati. Bahaya, saudara. Bahaya. Mari kita bertobat lagi semuanya, siapapun kita. Yang mendengar lewat online juga, mari kita bertobat. Ya, amin ya. Gitu, saudara. Amin. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Kita lanjutkan dengan tanya jawab. Silakan, yang online, yang onsite boleh. Baik, ada Bapak Ibu yang ingin bertanya? Untuk yang onsite dulu. Sambil menunggu Pak, yang online ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, dari salah seorang jemaat online GMM dari Surabaya. Ya. Shalom Pak. Shalom. Mau tanya, kalau saya berdoa Tuhan Yesus, Elohim kami, apakah diperbolehkan? Sangat boleh. Kenapa? Karena kita memang menyembah Tuhan Yesus. Enggak masalah. Enggak masalah. Ya. Itu saja pertanyaannya. Oh, pendek sekali. Jawabannya juga pendek kalau gitu. Cuman jarang orang berdoa begitu. Campuran bahasa Indonesia dan bahasa Ibrani. Jarang sih. Tuhan Yesus gitu aja, bahasa Indonesia aja. Kalau mau Ibrani boleh, Adonai Elohim. Oke, baik. Jadi kesimpulannya boleh ya Pak? Boleh. Ya? Baik, berikutnya selamat siang, shalom Pak. Siang, shalom. Di zaman ini panggilan Tuhan Allah yang fix itu apa ya Pak? Kemudian kalau pertanyaan berikutnya. Satu dulu. Oh, satu dulu, baik. Panggilan Tuhan Allah yang fix apa? Iya, yang untuk zaman saat ini. Seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Pakai perifrasanya, Bapa kami yang di surga. Atau Tuhan Yesus langsung, boleh, nggak apa-apa. Jangan khawatir. Yang penting lahir dari penghormatan kita akan Tuhan. Ya, baik. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah kalau saya minum arak malam hari mau tidur untuk kesehatan, apakah diperbolehkan? Terima kasih. Perhatikan baik-baik. Untuk kesehatan, boleh nggak untuk kesehatan? Ya boleh. Untuk mabok Pak, ya nggak boleh. Itu mah bisa ditanya. Sebab apa? Sebab ada minuman yang ada alkoholnya sedikit, tapi untuk kesehatan sangat boleh. Ya, masalahnya bukan pada alkoholnya. Masalahnya pada untuk apa kita minum. Kalau untuk kesehatan boleh. Itu yang kurus itu siapa ya? Timotius. Timotius disuruh Paulus minum anggur sedikit. Anggurnya bukan jus anggur. Itu pasti anggur yang ada alkoholnya dikit. Ya. Tapi jangan begini ya. Oh boleh kata pendeta itu harus minum buahnya itu. Oh, itu mah alasan. Makanya di dalam kekristenan gak ada halal haram. Kalau orang minum ini berguna, boleh. Kalau merusak, gak boleh. Bahkan makanan yang kelihatannya haram, halal, gak boleh kalau itu merusak. Ini halal loh Pak. Iya tapi kalau makan segini, modar nanti. Gak boleh itu. Ya oke, ada lagi. Baik, untuk yang di onsite, apakah sudah ada pertanyaan? Belum ada? Nanti kalau saya turun ditanya-tanya. Kalau sekarang disuruh angkat tangan gak mau. Ayo silakan, masih ada waktu. Masih ada waktu. Baik, kalau belum ada sambil menunggu lagi, ada lagi nih Pak. Oh ada lagi, boleh. Ada lagi. Ya. Pertanyaannya seperti ini Pak, apakah banyaknya nama Tuhan yang tadi sudah beberapa kali disebutkan di dalam Alkitab itu menantang monoteisme? Terima kasih. Tergantung. Yang dimaksud monoteisme itu apa? Tidak dijelaskan sih di sini. Oh nggak dijelaskan. Tidak ada. Kalau monoteisme itu mengesampingkan Tuhan Yesus, maka itu monoteisme yang salah. Seandainya ada monoteisme yang dimaksud adalah Tuhan Yesus itu nggak ada di surga.
Dia nggak pernah ada, nggak punya preeksistensi. Nanti kemudian Tuhan Yesus diciptakan Allah Bapa di rahim Maria, makanya lahir manusia biasa. Karena hidup saleh, maka diangkat jadi Tuhan. Nah kalau itu adopsionis, itu unitarian. Itu monoteisme yang salah. Sebab Alkitab berkata dengan jelas, nggak perlu sekolah tinggi-tinggi untuk baca Alkitab. Aku turun dari surga, kata Tuhan Yesus, untuk melakukan kehendak Bapakku, bukan kehendakku sendiri. Di ayat yang lain Tuhan Yesus berkata begini, ya Bapa, kembalikan aku kepada kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Clear. Ya. Jadi nggak bisa dijawab yang dimaksud monoteisme yang mana. Kalau monoteismenya cuma Allah satu Bapa, salah. Bapa punya putra tunggal, Tuhan Yesus. Yang bersamanya dari kekekalan sampai kekekalan. Dan sekarang ada Roh Kudus dalam diri kita. Oke? Clear. Ada lagi? Ada lagi. Cuma ada lagi nggak yang untuk di onsite dulu? Di onsite? Silakan. Baik, Pak Kiki dulu. Bapak dulu. Selamat siang Pak. Saya mau bertanya, kita tahu bahwa Bapa di surga suatu pribadi Ya. dan Tuhan Yesus juga suatu pribadi. Ya. Artinya bahwa ini bukannya suatu kesatuan kan. Artinya bukannya Bapa itu Tuhan Yesus itu Bapa, bukan kan? Bukan. Nah ketika kita berdoa Bapa kami di surga, apakah doa kita ini hanya didengar oleh Bapa dan Tuhan Yesus dikesampingkan atau tidak mendengar? Oh, mengerti. Itu begitu maksudnya. Mengerti. Ya, itu Oke. pertanyaannya. Ya, baik. Di firman Tuhan dengan jelas menjelaskan begini. Ketika Tuhan Yesus masih di bumi. Supaya aku di dalam engkau, engkau di dalam aku, dan mereka di dalam kita. Artinya kita menyatu nanti. Tuhan Yesus sudah kembali ke surga, sudah bersama Bapa, duduk di sebelah kanan yang maha tinggi. Bapa maksudnya. Ya, jadi nggak bisa melangkah-melangkah itu nggak bisa. Kita berdoa kepada Bapa, Tuhan Yesus yang ngajarin juga kan. Kita berdoa kepada Tuhan Yesus, Bapa nggak akan marah juga. Karena segala kuasa di bumi, di langit diberikan kepada Tuhan Yesus. Nanti kita di langit yang baru dan bumi yang baru, rajanya Tuhan Yesus juga. Jadi jangan berpikir seperti di bumi. Kalau saya ke anaknya, bapaknya marah. Kalau saya ke bapak, anaknya marah. Enggak. Ini sudah satu kesatuan dalam kerajaan surga. Gitu Pak. Dan sekarang Roh Kudus ada dalam diri kita. Jelas nggak ya? Oke, ada lagi? Pak Ginting silakan. Ya, makasih Pak. Ya. Sekarang kita sudah semakin diperjelas bahwa kesalahan penggunaan atau penyebutan YHWH menjadi Yehovah itu karena itu tadi Pak ya, ketidakmengertian tata bahasa Ibrani, tidak mengikuti aturan masyoret itu kan. Ya. Kemudian akhirnya ketika terjadi transliterasi Pak ya, benar-benar ditulis sebagaimana tertulis dalam Betul. ketifnya itu Pak ya. Ya. Sehingga bagaimana tertulis begitu juga lah ditransliterasi dan akhirnya diucapkan begitu. Ya. Em, Ketika ditransliterasi kan memang Yehova. betul. Tapi bukan dibaca Yehova harusnya. Harusnya kan Orang nggak mengerti ya. dibaca apa adanya Nah, gitu. Ya. itu titik kekeliruannya Ya. akhirnya terus menerus sampai hari Betul. ini gitu Pak ya. Oke. Betul. Nah sekarang bagaimana pandangan Pak Wiknyo terhadap orang yang beranggapan seperti ini Pak. Kan toh di segala bahasa Allah yang maha besar itu juga dipanggil dengan beragam nama sesuai dengan budayanya masing-masing seperti Kurios, Gusti. Sebentar, itu bukan nama. Itu perifrasa. Oke. Dipanggil dengan berbagai yang tuanku dan sebagainya. Itu perifrasa. Perifrasa. Oke, perifrasa itu menjadi menjadi panggilan begitu Pak ya, Ya, terhadap Allah yang Betul. dipercaya. Betul. Nah, bagaimana pandangan Bapak terhadap orang yang menggunakan pola pikir seperti itu ketika menggunakan nama Jehovah itu? Oke, Jehovah bukan perifrasa.
Oke. Perifrasa itu Tuanku ada artinya. Jehovah artinya apa? Perifrasa itu pengganti nama yang kita tidak tahu atau yang sangat terhormat dengan sebutan hormat yang lain. Oke. Nah, Sesuai dengan budaya. Sesuai dengan budaya. Jehovah budaya apa? Gak ada, itu kesalahan baca tadi itu. Baik. Gak ada Pak. Jadi Ya. tidak bisa dibenarkan Nggak bisa. paradigma seperti itu ya? Gak bisa karena itu bukan perifrasa. Oke, baik. Perifrasa itu sesuatu yang kita mengerti dengan bahasa kita. Tuanku, Bapak, Bapak kami, yang maha kudus, yang maha tinggi gitu. Kecuali ada di dunia ini satu bahasa yang memiliki satu kosakata yaitu Ya. Jehovah Ya, yang berarti Tuhan gitu Ya. Oh, baik, makasih Pak. jelas ya? Oke, Tuhan berkati. Ada lagi? Baik, ada lagi pertanyaan? Baik, belum ada ya Pak. Nih, ada lagi Pak dari jemaat online. Oke, silakan. Shalom, saya Shalom. mau bertanya. Shalom. Dulu saya suka menyanyikan pujian Yehova Rafa, Yehova Jireh. Apakah itu salah Pak? Yang tadi Pak sudah dibahas. Jika kamu tidak tahu, kamu tidak bersalah. Jika kamu tahu itu salah, kamu terusin, kamu bersalah. Jadi dulu dia nggak salah. Kalau sekarang dia terus-terusin, ya pikir aja sendiri. Ya, Baik. Pertanyaan berikutnya. Dalam ibadah Kristen modern, nama YHWH jarang disebut secara eksplisit. ya. Apakah ini menunjukkan umat Kristen telah kehilangan kekudusan terhadap nama Tuhan? Ataukah ini bentuk adaptasi budaya atau inkulturasi? Padahal Ini bukan semuanya itu. Karena Tuhan Yesus yang mengajar tidak pakai YHWH. Kenapa? Itu Tuhan Yesus luar biasa itu. Tuhan mengajar kalau engkau berdoa adalah demikian, Bapa kami yang di surga. Itu perifrasa yang luar biasa itu. Ya, dan nama itu tidak penting lagi. Sebab di Perjanjian Baru dipakai bahasa Yunani diganti kurios. Kurios itu Tuhan. Itu aja, Tuhan atau Tuhan. Jadi begitu. Oh, tidak penting bukan berarti sembarangan. Kalau kita lihat Perjanjian Lama ya tetap begitu, jangan dirubah-rubah. Nanti ada orang yang ngomong gini, itu banyak 6.800 lebih tampil di Perjanjian Lama Yahweh. Balik lagi, wong bukan Yahweh, kau sebut Yahweh. Itu curangnya orang-orang itu begitu. Yahweh, bukan Yahweh. Bayangin kalau setiap orang begitu. Nanti kelompok yang pengagum nama Yehova, itu Yehova muncul 6.800 lebih. Modelnya gitu tuh. Sekarang udah ngerti maksudnya ya. Jadi kalau ketemu orang-orang begitu, oh ini dia orangnya. Oh Yahweh kok kamu baca Yehova, kok kamu baca Yahweh. Asalnya dari mana nggak bisa jelasin. Jelasinnya ini loh kamus, ini loh interlinear, itu kan buatan manusia, itu kan buatan teolog barat semua. Tanya orang Yahudi, para rabi, para rasul. Tanya Tuhan Yesus sendiri di Perjanjian Baru, nggak ada sebutan itu. Justru itu lebih hebat, Bapa kami yang di surga. Bapa, artinya kita anak. Oke, ada lagi? ada lagi melalui online Pak. Silakan. Shalom Pak, bagaimana menjawab orang yang bertanya, kenapa orang Kristen Allahnya ada 3, tapi katanya cuma sembah satu Allah saja? Ya itu membuat orang bingung emang. Orang Kristen suka gitu tuh. 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1. Orang di luar Kristen lalu gini, pusing gua. Iya kan? Mestinya kita pakai Alkitab saja. Bahwa kita punya Bapa di surga. 1, tidak ada Bapa selain Bapa kita di surga. Yang kedua, tidak ada Tuhan selain Tuhan Yesus. Yang sekarang duduk di sebelah kanan Bapa. Yesus bukan Bapa, Bapa bukan Yesus. Ketiga, sekarang kita tidak dibiarkannya sendiri. Roh Kudus tinggal dalam diri kita. Udah begitu aja. Bukan Tuhannya 3 atau Allahnya 3, bukan. Ada yang maha tinggi, ada anak tunggal Bapa, ada rohnya sekarang bersama kita. Gitu. Kalau bahasa sederhana ini nggak dimengerti juga, ya nggak tahu udah. Nanti orang jelasin, itu ibarat telur. Ada kuning telurnya, ada putih telurnya. Kamu pikir Tuhan telur apa? Nggak bisa. Seperti matahari, sinarnya ada panasnya, ada sumbernya. Nggak cocok semuanya. Tuhan tidak bisa disamakan dengan apapun. Dengan analogi apapun. Makin pakai analogi, makin ngaco pikirannya.
Itu aja. Ya. Baik. Ada pertanyaan lagi nih Pak. Ya. Izin bertanya Pak, di dalam kitab Kejadian 1 ayat 26, siapakah yang dimaksud dengan kata kita? Apakah itu Allah yang bisa digambarkan sebagai laki-laki dan perempuan? Sebab Allah kan tidak punya gender. Terima kasih. Di Alkitab, kitab Kejadian. Pada mulanya Elohim menciptakan langit dan bumi. Elohim itu bentuk jamak dalam bahasa Ibrani, tetapi tidak berarti jamak. Itu namanya plural of majesty. Jamak karena kemuliaannya luar biasa. Gaya bahasanya dijamakkan. Bukan karena jumlahnya banyak. Gaya bahasanya itu. Atau namanya juga tafsir. Kalau orang Yahudi mengertinya gini, kita di situ Allah dan seluruh isi surga. Marilah kita itu deklarasi aja. Sidang ilahi. Tapi yang manapun, tautologi, masih ingat tautologi ya, yang manapun kita tahu bahwa yang menciptakan itu Elohim. Dan di zaman itu, pengertian Musa di zaman itu, pengertian umat perjanjian lama, Allah memang cuma satu. Satu matematika beneran satu, yaitu Allah Bapa. Mereka nggak mengenal sang anak. Belum mengenal sang anak di zaman perjanjian lama. Kita sudah sampai perjanjian baru, kita tahu sebenarnya, jadi hari itu penciptaan sang anak ikut mencipta. Ada Roh Kudus juga. Oh berarti begitu ya, oke. Nah gitu, gimana tuh jelasinnya? Jadi kalau orang ngotot ya, itu kita itu ada 3 Pak. Itu tafsirmu. Waktu perjanjian lama ditulis itu belum 3, itu 1 Elohim itu. Ngerti ya maksudnya ya? Tapi karena kita sudah mengerti sampai perjanjian baru, kita tahu itu. Ada banyak pribadi di situ. Gitu, kalau secara bahasa itu 1. Meskipun bentuknya jamak. Plural of majesty. Karena sangat mulia tulisannya dijamakkan. Gitu loh. Tapi bisa juga yang tadi sidang ilahi. Gak masalah kok yang mana aja. Yang penting sekarang kita tahu bahwa ada Bapa di surga. Ada sang anak yang menjadi juru selamat kita, jadi Tuhan kita. Dan sekarang kita ditemani Roh Kudus dalam diri kita. Udah, clear. Baik, terima kasih. Untuk yang di onsite sekali lagi, apakah ada pertanyaan? Habis. Cukup, tidak ada lagi Pak. Oke. Bapak Ibu, saudara sekalian, saya ingetin lagi ya. Sabtu depan 19 Juli jam 8 pagi. Para pengurus pelayan Tuhan di GMM, kita ada rapat kerja. Karena rapat kerja itu kan tahunan ya. Semua kita harus tahu, setahun sekali seluruh jabatan kita otomatis selesai. Kita akan bicarakan bagaimana berikutnya, kita sambung lagi, terus begitu. Jadi jangan berharap jabatan saudara di GMM kekal. Tidak ada yang kekal. Ya, tidak ada. Nah, jadi kita ikuti saja aturan yang ada. Kemudian ini ada yang desain baru nih, Asher. Ada senyumnya. Kok pakai senyum ya? Oke. Benar sudah tidak ada pertanyaan? Gak ada ya? Udah tobat ya nanya-nanya ya. Oke, kita bangkit berdiri yuk. Pak, maaf ada Oh, sedikit pengumuman promo. dulu, silakan. Untuk yang pertama, mengenai seminar bulan depan akan diadakan Sabtu tanggal 2 Agustus 2025 pukul 9. Dan untuk sore ini jangan lupa ada ibadah Pawa jam 3 sore dan ibadah Yoya jam 18. Youth and Young Adult. Kemudian besok untuk ibadah raya ada jam 8 dan ibadah raya 2 jam 10.30 akan dilayani oleh Bapak Gembala. Terima kasih, silakan Pak. Yuk, bangkit berdiri. Tuhanlah perlindunganku, Tuhanlah gunung batuku, Tuhan kekasih jiwaku, sangat ku cinta.
sangat ku damba. Jiwaku haus akanmu. Dunia nampak tak berarti, Engkau kekasih jiwaku. Sangat ku cinta, sangat ku damba. Hidupku tertuju padamu, oh Tuhan, karena anugerah-Mu ada keselamatan. Hidupku tertuju padamu, oh Tuhan, karena anugerah-Mu ada keselamatan. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk sesi kedua ini. Kami percaya dari sesi pertama sampai sekarang Tuhan yang pimpin. Juga nanti ada gabungan pria dan wanita jam 3 sore. Juga untuk youth, pemuda dan dewasa muda jam 6 sore. Biarlah semuanya dalam berkat Tuhan, perkenanan Tuhan. Kami mengucap syukur untuk segala berkat yang turun atas kami. Terima kasih Tuhan untuk gereja-Mu di tempat ini, Gereja Mula-Mula GMM. Terima kasih untuk kesempatan bagi kami semua untuk melayani bagi Tuhan. Terima kasih, kami mau sudahi pertemuan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, semua yang percaya katakan amin. Amin. Saudara sekalian, bicara soal kebenaran, setiap orang merasa benar. Makanya semua kecap dinomor satukan. Ada orang yang mengatakan saya paling benar, ini paling benar, itu paling benar. Mana sebenarnya yang paling benar? Oleh sebab itu, hadiri seminar 7 natur kebenaran dan aplikasinya. Seminar ini wajib dihadiri oleh para teolog, apologet, pengkhotbah, bahkan oleh para jemaat sendiri. Agar kita bisa membedakan manakah yang benar, manakah yang salah. Inilah alat uji kebenaran yang sangat objektif dan alkitabiah. Pastikan saudara ikut dan ajak seluruh saudara dan sahabat-sahabat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkasih dimanapun berada, yuk kita belajar pelajaran Alkitab bersama secara online. Setiap hari Rabu jam 7 malam bersama pendeta Bapak Wiknyo Tanto secara online, bisa melalui Zoom. Tetapi kita harus mendaftarkan dulu ke nomor berikut ini. Selamat bergabung dan Tuhan Yesus memberkati.